Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelajaran matematika C atau matematika peminatan untuk anak kelas 11, bab awal itu persamaan trigonometri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita ngulang dikit ya. Kalian bisa sekalian nyatet. Di sini saya akan nuliskan perbandingan trigonometri. Ngulang sedikit ya. Sudut-sudut. Jadi pertama perbandingan trigonometrinya tuh sin, cos, dan tan ya. Sin, cos, tan. Sudutnya 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi kalian bisa hafalin, atau kalau mau mengingatnya mudah seperti ini. Ini kita tulis per 2, 0, jadi kalau mau mengingatnya mudah, per 2, 0, 1, 2, 3, 4, jadi berurut ya. Nah gimana, seperdua akar 0 itu kan sama dengan 0. 1/2 akar 0 itu sama dengan 0. Seperdua dikali 0 itu kan sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis 0 ya. Kemudian seperdua akar 1. Seperdua akar 1, 1/2 dikali 1 itu sama dengan 1/2. Di sini 1/2. Seperdua akar 2, seperdua akar 3, yang terakhir seperdua akar 4. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Jadi di sini kita tulis 1, atau bisa kalian hafal 0, 1/2, seperdua akar 2, seperdua akar 3, dan 1. Itu untuk yang sin. Kemudian untuk yang cos kebalikannya, di sini 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Jadi dia kebalikan dari sin. Kemudian untuk yang tan itu sin dibagi cos, jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. 1/2 dibagi 1/2 akar 3, 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 sama dengan 1. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 itu akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi kalian bisa catat ya sebelum kita lanjut. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita tuliskan di sini identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri yang pertama itu hubungan kebalikan. Kalian bisa catat ya. Hubungan kebalikan pertama kosek A, atau dibaca kosekan A. Itu kebalikan dari sin A. Yang kedua ada sekan A, ya. Sek A atau dibaca sekan A kebalikan dari cos A. Kemudian yang terakhir cot A atau kebalikan. Jadi cot A ini dibaca kotangan A. Kalian bisa catat. Udah, saya hapus. Nah, identitas yang kedua itu hubungan
perbandingan. Hubungan perbandingan di sini yang pertama tan A atau tangan A itu sin per cos. Yang kedua cos A itu cos per sin. Ini hubungan perbandingan. Silakan dicatat. Kalau udah kita hapus lagi. Yang ketiga hubungan Pitagoras. Hubungan Pitagoras ini identitasnya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan itu sekan kuadrat A. Yang ketiga di sini 1 ditambah cot kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Nah ini 3 ya, kalian bisa catat dulu. Kalau udah saya hapus lagi. Nah selanjutnya kita akan bahas tanda perbandingan trigonometri. Ini tanda perbandingan trigonometri. Nah sini bagi ini kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah di kuadran pertama ini yang positif itu sin, cos, dan tan. Jadi ketiga-tiganya positif. Untuk di kuadran kedua yang positif cuma sin, berarti cos dan tannya negatif. Kuadran ketiga tan positif, berarti sin dan cos negatif. Dan kuadran keempat yang positif itu cos, berarti nilai sin dan tannya negatif. Nah biasanya yang digunakan untuk di kuadran kedua itu 180 dikurang A. Di kuadran ketiga itu 180 ditambah alfa. Kuadran keempat itu 360 dikurang A. Nah kenapa yang digunakan di kuadran kedua 180 tambah A, kuadran ketiga 180 tambah alfa, dan kuadran keempat 360 kurang A. Nah di sini saya akan jelaskan dikit ya. Nah untuk di kuadran kedua itu alfanya kan di sini, alfanya di sini. Jadi kalau misalnya dihitungnya mulai dari sini ke sini. Nah ini tuh hitungnya kan dari 360 dikurang A, makanya dapat 180 kurang A. Begitu juga untuk di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu alfanya di bawah sini. Ini kuadran 1, 2, 3. Nah kuadran ketiga tuh ini itu sudah 180 ditambah A, makanya di sini kuadran ketiga 180 tambah alfa. Atau misalnya dalam bentuk soal ya, saya jelaskan dalam bentuk soal. Contoh misalnya sin 120 sama dengan, nah 120 itu berada di kuadran kedua, berarti yang kita gunakan 180 kurang A.
Karena kalau kita gunakan 180 tambah, dia kelebihan lebih dari 180, sedangkan di sini itu 120, berarti ini sama dengan sin 180. 180 dikurang berapa supaya dapat 120? Dikurang 60. Makanya di sini dapat hasilnya sin 60. Ini yang kita ambil ya. Ini contoh yang pertama. Misal lagi yang kedua, misal sin 240. Sin 240 itu 240 berada di kuadran ketiga, berarti gunakan ini. Berarti sama dengan sin 180. Supaya jadi 240 itu ditambah 60, atau 240 kurang 180 itu 60. Ini sama dengan sin 6. Nah ininya lagi yang kita ambil 60, sama juga ini ambil 60. Nah kita lihat di kuadran ketiga itu yang positif, sin itu yang positif di kuadran ketiga tan, berarti sinnya negatif seperti ini ya. Jadi kalian bisa catat dulu, kemudian kita lanjut ke materinya, yaitu persamaan trigonometri. Oh, sudah saya hapus, kita lanjut ke materinya. Kita masuk ke materi kita ya. Nah materi kita itu persamaan trigonometri. Jadi bentuk yang pertama itu sin ya, sin x sama dengan sin alfa misalnya. Nah x sama dengan berapa nilai dari x nya. Kita bisa gunakan ini tadi. Kalau misalnya kita gunakan ini tadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah untuk sin tadi yang positif kan di kuadran 1 dan 2. Sedangkan untuk di kuadran 2 tadi yang kita gunakan apa? 180 dikurang di kuadran ketiga tadi 180 ditambah alfa. Yang di kuadran 4 360 dikurang ini kalian ingat ya. Nah untuk yang pertama sin x sama dengan sin alfa, berarti nilai x di sini ada 2. Yang pertama itu alfa, yang kedua itu karena sin yang positif dikurangi berarti 180 dikurang seperti ini. Jadi yang pertama alfa, yang kedua 180 dikurang a. Ini kita tambahkan dengan K dikali 360, ini juga ditambah K dikali 360. Kenapa ditambah K kali 360? Karena kalau dia berputar satu putaran lingkaran, dia kembali lagi. Jadi kalau misalnya K-nya 0, K-nya 1 dia berputar sekali, K-nya 2 berputar 2 kali, K-nya 3 kali, dan seterusnya. Ini kalian catat aja dulu, nanti setelah ini saya akan jelaskannya. Sin X sama dengan sin alfa, X-nya itu sama dengan alfa tambah K kali 360. Yang kedua 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Kemudian yang kedua itu cos X. Cos X sama dengan cos alfa. Berarti nilai X-nya sama dengan X-nya juga ada 2 ya. Cos itu yang positif di kuadran 1 dan 4. Berarti ini tulis di sini alfa, di sini 360 dikurang gitu. Sama dengan di atas, kita tambahkan K dikali 360, di sini juga ditambah K kali 360. Kemudian yang terakhir
dihapus ya. Yang terakhir itu tan ya, tan X sama dengan tan alfa, berarti nilai X nya sama dengan alfa tan positif di kuadran 1 dan 3, berarti yang ke sini 180 ditambah ini juga ditambah K dikali 360, yang di bawah juga tambah K dikali 360. Silakan catat, kemudian kita masuk ke contoh. Yang pertama tadi sin X sama dengan sin ini contoh ya, misalnya diketahui sin X sama dengan ini, sin X sama dengan sin 20 untuk X itu batas X. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, sin X sama dengan sin 20. Jadi ini persamaan trigonometrinya. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita cari, berarti X sama dengan ada dua ya. Yang pertama 20 ditambah K dikali 360. Yang kedua 180 dikurang 20. 180 kurang 20 itu sama dengan 160 ditambah K dikali 360. Himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, yang pertama kita yang dulu. Untuk X sama dengan 20 ditambah K dikali 360. Nah, untuk X-nya, untuk K-nya sama dengan 0, untuk K sama dengan 0, berarti 20 ditambah 0 itu sama dengan 20. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, 360 tambah 20 itu 380. Untuk K sama dengan 2, 2 dikali 360, 720 tambah 20, 740. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan ini 160 ditambah K dikali 360. Nah, untuk K nya sama dengan 0, 160 ditambah 0 itu 160. Untuk K sama dengan 1 dikali 360, 360 tambah 160 itu 520. Untuk K sama dengan 2, 160 ditambah 720 itu 880, dan seterusnya. Ini bisa kalian ganti untuk K3, untuk K4 dan seterusnya. Nah, karena yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya sama dengan, karena di sini batasnya dari 0 sampai 360, berarti yang memenuhi cuma 20 dan 160. Jadi himpunan penyelesaiannya 20 dan 160. Nah, seperti ini. Bisa dicatat ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua.
contoh kedua ini contoh misalnya sin 2x sama dengan sin 2x sama dengan ini aja. Sin 2x sama dengan sin 40 derajat. Tentukan nilai x-nya. Nah, yang kita ambil kan 2x sama 40. Berarti di sini nilai dari 2x itu ada 2 ya. 40 ditambah k dikali 360 dan 180 dikurang 40 ditambah k dikali 360. Nah, untuk yang pertama ya, kita ambil 2x. Ini misalnya batasnya tadi antara 0 sampai 360. Yang pertama 2x sama dengan 40 ditambah k dikali 360. Berarti x-nya sama dengan 40 dibagi 2 itu 20 ditambah k dikali 108. Ini juga dibagi 2 ya. Nah, kita lihat untuk x-nya untuk k sama dengan 0 berarti ini 20. Untuk k sama dengan 1 berarti 20 ditambah 180 200. Untuk k sama dengan 3, untuk k sama dengan 2, untuk k sama dengan 2 berarti 360 ditambah 20 ini 300. Ini sudah melewati, jadi sudah melewati ini, jadi enggak kita gunakan nanti. Kemudian yang kedua 2x sama dengan, kita ambil yang kedua ini 180 kurang 40 140 ditambah k dikali 306. Berarti x nya sama dengan 140 bagi 2 70, 360 bagi 2 108. Nah, untuk k sama dengan 0 berarti 70. Untuk k sama dengan 1 180 tambah 70 205. Untuk k sama dengan 2 360 tambah 70 430. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 20 200 70 dan 250. Ini tidak memenuhi ya. Ini juga tidak memenuhi karena melewati. Di sini batasnya dari 0 sampai 360. Jadi tergantung soal. Kalau misalnya soalnya kalau soalnya gini, kalau soalnya seperti ini berarti yang memenuhi cuma 20 dan 70 karena soalnya 0 sampai 360 berarti yang memenuhi 20 70 200 dan 250. Nah, kemudian kalian bisa catat ya, silahkan dicatat. Kita masuk contoh ketiga. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kita misalkan ini cos x sama dengan 1/2. Untuk selang x nya 0 sampai 180 aja, 0 sampai 180. Nah, kita ubah dulu jadi cos x sebelah kanan juga harus dalam bentuk cos. Jadi di sini cos x sama dengan 1/2 itu sama dengan cos 60.
Dari mana cos 60? Kalian lihat lagi sudut istimewa yang tadi baru dijelaskan. Nah, kemudian sudah dapat gini, berarti nilai X itu sama dengan 60 ditambah K dikali 360 atau 360 dikurang alfa, alfanya 60 ditambah K dikali 360. Nah, yang pertama yang ini dulu ya. Untuk X sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Nilai X nya itu sama dengan, kalau K nya 0 berarti X nya 60, K nya 1, 60 tambah 360 420, jadi melewati 180, jadi yang harus kita tulis. Kemudian yang kedua, untuk X nya sama dengan 360 kurang 60 itu 300 ya, 300 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, 300. Untuk K sama dengan 1, 660. Untuk K nya negatif 1, negatif 60. Ini enggak ada yang memenuhi semua, jadi himpunan penyelesaiannya HP sama dengan itu 60. Ini tidak ada yang memenuhi, jadi yang memenuhi cuma ini. Ini contoh yang ketiga. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian kita lanjut contoh keempat. Contoh keempat, misalnya cos 2x sama dengan cos 60. Berarti di sini untuk selangnya ini 0 sampai 180 atau 0 sampai 360 gini. 0 sampai 360 berarti ini 2x, karena sudah sama-sama cos berarti 2x sama dengan ini ada 2, 60 ditambah K dikali 360 dan 360 dikurang 60 tambah K dikali 360. Yang pertama ini, untuk yang pertama 2x sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Berarti nilai X nya sama dengan 60 bagi 2 30, 360 bagi 2 180. Nilai X nya untuk K nya sama dengan 0 berarti di sini 30. Untuk K sama dengan 1 210. Untuk K sama dengan 2 390, nggak usah ditulis. Kemudian yang kedua ini 2x sama dengan 360 kurang 60 300 ditambah K dikali 360. Nilai X nya sama dengan 300 bagi 2 105, 360 bagi 2 180. Berarti X nya sama dengan, untuk K nya 0 ini 150. Untuk nilai K sama dengan 1, 150 tambah 180 330. Untuk K sama dengan 2 melebihi 360, jadi cukupin aja. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 30, 150, 210 dan 330.